Kalau bisa namanya nanti termasuk itu pengenalan dan cara penulisan tentang sejarah lokal. Ada Pak Yudi nanti. Halo Pak Yudi, hadir Pak Yudi? Halo Pak, ya hadir. Hadir Pak. Halo. Pak Yudi bisa monitor suara saya? Ya Pak, monitor bisa. Ada suaranya. Bisa. Halo, ya ada, bisa, ada ya? Pak. Ada. Oke. Yap. Untuk selanjutnya, nanti kami berharap Pak Yudi bisa menyampaikan dan memberikan gambaran terhadap adik-adik ini apa itu pentingnya sejarah lokal dan bagaimana cara menulis sejarah lokal. Nah, kalau kita cermati bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini
pengertian sejarah dan pengenalan sejarah itu lebih banyak mengarah kepada sejarah masa lalu dan sejarah kemerdekaan. Mungkin yang anak-anak di sekolah mempelajari seperti itu. Barangkali kejadian peristiwa yang ada di sekeliling kita ini yang barangkali terlewatkan, terlupakan. Padahal beberapa sejarah besar itu dimulai dari sejarah yang kecil, kemudian ada peristiwa-peristiwa lanjutannya, gitu, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu merupakan peristiwa yang mempunyai nilai penting bagi perkembangan kehidupan kita selanjutnya. Nah, nanti barangkali setelah mengikuti webinar ini, adik-adik bisa mencoba untuk menggali potensi sejarah yang ada di daerah masing-masing, sehingga potensi-potensi tersebut bisa dituangkan ke dalam tulisan-tulisan sejarah yang nanti barangkali dari Pak Yudi akan membimbing bagaimana cara membuat sebuah penulisan sejarah lokal yang baik. Nah, itu beberapa pengantar dari kami, adik-adik sekalian. Selamat mengikuti seminar ini, nanti sampai dengan selesai. Dan atas izin Bapak Kepala Dinas, maka kegiatan webinar pengenalan dan penulisan sejarah lokal Jawa Timur ini secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengaran ya? Bisa didengar ya? Ya, bisa didengar. Baik. Terima kasih kepada berikutnya langsung saja untuk Pak Dewi. Ini saya serahkan kepada Pak Yudi Prasetyo MA. Materinya judulnya sejarah lokal, definisi, urgensi, dan aplikasinya. Materi nanti bisa diunduh di link yang nanti akan saya share sebelum acara ini berakhir. Kemudian untuk aturan nanti sebelum Pak Dewi nanti ada pertanyaan langsung saja kirimkan pertanyaannya nanti lewat chat ya. Kirimkan lewat chat si Siana Jatim nanti. Baik. Kemudian nanti untuk mikrofonnya mau dinonaktifkan dulu. Baik, pada Pak Yudi Prasetyo, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran? Dengeran. Oke, Dengar, Pak. baik. Syukurlah. Selamat pagi semuanya, adik-adik, dan selamat pagi seluruh panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan sharing-sharing tentang sejarah lokal, definisi, urgensi, dan aplikasi. Ini hostnya Mas Aji ya berarti ya? Iya, betul. Oke. Ya, nextnya Mas Aji. Video saya nggak bisa keluar atau gimana ini Mas Aji? Tadi ini udah di awal sih, cuma nggak tahu. Oh, ini. Di komputernya Pak Yudi. Wah, kenapa nih ya? Oke. Ya udah.
Nanti sambil berjalan saya utak-atik lagi ya. Biar yang penting biar nggak ribet waktunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam rangka kali ini adalah tentang definisi sejarah lokal. Definisi pertama, next Mas Haji. Oke, nah ini saya mengacu kepada Peraturan Menteri sebagaimana yang sudah disebutkan RI nomor 69 tahun 2016 disebutkan bahwa sejarah lokal adalah sejarah dari suatu tempat yang batasannya ditentukan oleh perjanjian penulis sejarah. Batasan geografis pengkajian mencakup tempat tinggal, suku bangsa, dan terdiri dari 2 atau 3 daerah administratif. Dari definisi ini sebenarnya sudah tampak bahwa fokus dari kajian sejarah lokal itu lebih kepada ruang konteks yang lokal atau yang kecil. Oke, next Mas Haji. Nah, di sini juga, ini juga diperkuat oleh Pak Taufik dan nampaknya memang untuk kajian sejarah lokal ini Profesor Taufik Abdullah ini memang salah satu pakar di bidang sejarah lokal. Di sini disebutkan bahwa sejarah dari suatu tempat, suatu lokality yang batasannya ditentukan oleh perjanjian dilakukan oleh jangan penulis. Oke, lanjut Mas. Saya berharap nanti lebih banyak waktu di sharingnya gitu ya. Jadi agar tidak terlalu banyak di materi. Mohon nanti Mas Haji diingatkan ya kalau misalnya waktunya. Oh ya, berapa menit Mas Haji? Saya ada biar bisa menestimasi. Oke. Ya. Definisi kedua ini dari Prof. Suhartono, guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada. Di sini beliau menjelaskan jenis sejarah lokal adalah jenis sejarah yang secara spasial membahas peristiwa yang terbatas pada daerah kecil dari desa hingga provinsi. Oke, tidak jauh berbeda. Saya coba mencari pemahaman sejarah lokal dari yang lain. Di situ disebutkan local history is a study of the past events, people or group in given geographic area. The focus of local history can be place itself. Jadi bisa tempat itu sendiri, bisa juga merupakan events, berarti past events, berarti kejadian di masa lampau, bisa juga mengenai masyarakat atau kelompok. People and then particular location ya, di tempat yang khusus spesifik. Oke, jadi nampaknya Carol Cammons ini mulai agak sedikit tidak hanya terbatas administratif tapi juga membahas tentang bagaimana di situ ada peristiwa sejarah, kemudian ada masyarakat dan juga kelompok masyarakat atau komunitas. Oke, next Mas. Nah, saya artinya sejarah lokal itu sebenarnya apa sih kalau misalnya kita tarik yang lebih konteks yang lebih luas ya. Yang pertama, sejarah lokal itu bisa dikatakan sebagai kisah masa lampau kelompok masyarakat tertentu pada wilayah geografis sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Cammons ya, di sebelumnya. Contohnya adalah ini Sidoarjo, ada toponimi, mungkin teman-teman masih mungkin ada yang lupa atau ada yang masih ingat, toponimi itu adalah salah satu pendekatan bagaimana untuk meneliti sebuah tempat atau kawasan berdasarkan asal-usul sebuah nama. Ya, sebagai kita contoh ini ada administratif, ada Sidoarjo merupakan toponimi dari kata Sidokare awalnya secara administratif. Kemudian ada wilayah Waru, tempat disebut Par sekarang yang sangat dekat dengan kawasan Waru, itu juga tidak jauh berbeda dari adanya prasasti Waharu. Nah, itu saya sebagai ngambil contoh itu dengan pendekatan toponimi. Kemudian yang kedua,
sejarah lokal ini seperti apa sih? Peristiwa yang terjadi di wilayah kecil baik desa atau kota. Nah, ini ada sebuah contoh peristiwa 3 daerah. Ada seorang peneliti dari Australia, Anton Lucas dan Joko Suryo. Mungkin adik-adik ingat atau belum tahu, Joko Suryo ini adalah salah satu guru besar sejarah, ilmu sejarah di UGM. Dan beliau ini merupakan orang yang juga membantu atau asisten peneliti dari Australia, Anton Lucas, di dalam peristiwa 3 daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah ada Mojokuto di Pare, Clifford Geertz. Jadi Clifford Geertz ini antropolog, orang dari Amerika. Dia mengkaji bagaimana kehidupan sosial di Mojokuto atau yang sekarang disebut dengan Pare. Wah, ini menjadi sebuah karya yang monumental ya, karena ternyata kawasan Indonesia ini dia memiliki dinamika sosial yang unik dibanding negara-negara yang lain. Nah, mungkin nanti bisa lebih dalam akan kita bicarakan di sesi diskusi gitu ya. Oke. Untuk kemudian yang next Mas Aji ya. Itu adalah buku ya, ada 2 buku yang saya cantumkan. Oke. Nah, yang pengertian yang ketiga, sejarah lokal itu ngebahas apa aja sih? Kalau tadi yang pertama tentang toponimi, kemudian yang kedua tentang ada peristiwa yang dibahas, salah satunya itu tadi Mojokuto dan di peristiwa 3 daerah. Ada lagi kemudian studi tentang masyarakat komunitas dengan lingkungan dan dinamika sosialnya. Ya, komunitas etnis Arab di Surabaya. Ya, apakah ini masuk sejarah lokal? Ya, ini masuk sejarah lokal juga. Karena kenapa? Kita ini membahas tentang entitas atau komunitas sosial sebuah etnis tertentu, yaitu Arab di Surabaya. Bagaimana kalau tempat lain, Pak? Di tempat saya, misalnya di Mojokerto atau Madiun. Oh ya, silakan. Apabila itu ada komunitas yang sifatnya bersifat etnisitas, apakah itu India atau Tionghoa atau Arab atau Madura, itu bisa dikategorikan sebagai kajian sejarah lokal juga. Nah, itu yang foto di bawah itu ada foto kampung Arab ya di Surabaya. Nah, kemudian yang keempat, sejarah lokal itu apa sih? Dia juga membahas tentang studi tentang local wisdom atau kearifan lokal dan keunikan dari suatu wilayah. Sebagai contoh, ini sejarah makanan tiap provinsi di Indonesia. Ada yang tahu itu kira-kira makanan apa ya itu yang saya cantumkan di situ? Khas Jawa Timur. Gado-gado. Wah. Ada lagi yang lain. Mirip memang ya. Pecel. Pecel, waduh, mirip. Lebih tepatnya adalah rujak. Gado-gado lagi. Wah, putus-putus. Ada. Wah, ini. Benar, rujak cingur ya. Selamat, rujak cingur. Betul. Ini kalau acara giveaway Oke, bos, saya kasih 70 juta itu tadi ya. Rujak cingur, ya betul sekali, Pak. Rujak cingur itu salah satu makanan khas dari Jawa Timur ya. Kenapa ini bisa dijadikan sejarah lokal? Ya, makanan itu juga sejarah tidak selalu memang sejarah itu subjeknya mengkaji tentang manusia, namun objeknya bisa berubah, bisa apa saja. Salah satunya adalah makanan. Ya, bisa kita lihat kalau kita tarik sejarah kok bisa di Palembang ada pempek, di Jogja ada gudeg, kemudian Jawa Timur ada lontong balap. Toponiminya dari mana? Kenapa disebut lontong balap? Kenapa disebut rujak cingur gitu ya? Jadi ini bisa menjadi kajian yang menarik dari sisi kajian sejarah lokal. Oke, next Mas Haji. Oke. Nah, urgensi dan peran.
urgensi apa sih? Urgent lah, sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, ya. Dan perannya apa? Yang pertama, identitas wilayah. Ini berkaitan dengan politis, ya, identitas wilayah. Karena tentu saja kalau sebuah negara mau mengklaim sebuah wilayah bahwa itu sebagai miliknya, tentu harus ada identitas wilayah. Dulunya milik siapa? Ya, sebagaimana kita tahu, ya contohnya Indonesia ada karena dulunya dari Hindia Belanda. Hindia Belanda ada juga merupakan warisan dari kerajaan Nusantara Majapahit. Ya, nah ambil contoh yang lain, misalnya kenapa kita kok kalah di PBB atau di Pengadilan Dunia tentang kasus Sipadan dan Ligitan? Ya karena salah satunya adalah yang diklaim akhirnya jatuh ke Malaysia. Ya, salah satunya adalah sumber dokumen tertulisnya atau fakta-faktanya lebih banyak dimiliki oleh orang Malaysia yang dulunya tinggal di sana dan memiliki catatan historis. Nah, artinya ini menjadi penting apabila ini berkaitan dengan kawasan, ya, sejarah lokal itu. Oke, dan yang kedua, mendukung program pemerintah pemajuan kebudayaan atau dalam hal ini adalah pariwisata. Untuk lebih detailnya saya ada membahas di di makalah, ya, nanti adik-adik bisa download, bisa dibaca. Nah, di sini mendukung program pemerintah pemajuan kebudayaan. Memang pemajuan kebudayaan ada 10, ya. Sejarah itu masuk sebagai dimensinya. Nah, salah satu upaya untuk memajukan program pemerintah itu adalah sejarah lokal itu bisa dikemas sebagai pariwisata. Ya, kalau misalnya kita lihat orang-orang turis-turis mancanegara itu datang suatu tempat, itu pasti yang dilihat atau yang dia cari adalah asal-usul atau sejarahnya. Makanya tidak heran kemudian pemerintah itu berusaha mengemas bagaimana sejarah itu juga bisa menjadi daya tarik untuk pariwisata. Ya kita bisa, saya yakin teman-teman di Disputper atau Mas Aji lebih paham tentang teknis dan regulasi pemerintahnya. Cuman yang saya dari kacamata sejarawan atau ilmuwan, saya melihat memang ini tidak jauh berbeda dengan di luar negeri. Artinya memang daya latar belakang historis itu menjadi sesuatu yang menarik, ya. Ada juga yang saya ingat di tahun lalu saya sempat dapat undangan untuk sosialisasi tentang program pemerintah itu, kalau nggak salah tentang sertifikasi sejarawan. Jadi artinya konsultan sejarah. Jadi di situ di salah satu program yang disampaikan dari Kemendikbud di Jakarta, yaitu bagaimana salah satunya adalah contohnya nantinya bandara atau stasiun atau kantor pos itu ada objek-objek atau spot-spot yang di situ menampilkan bagaimana sejarah di masa lampau dan bagaimana itu bisa menarik untuk daya tarik bagi para wisatawan yang hadir. Saya sering sekali menemukan ini ketika ke bandara, ya, baik di Soekarno-Hatta atau di Semarang juga pernah lihat, di Kalimantan juga pernah lihat. Jadi di situ ada dijelaskan kenapa sebut bandara ini, mulai berdirinya kapan, kemudian foto-foto kolonial. Wah, itu sangat menarik. Jadi pengunjung yang datang itu merasa berpetualang, travel time gitu, ya. Jadi dia kembali ke masa lampau. Oke, dan berikutnya tradisi lisan. Ini dengan pendekatan kultural atau budaya. Salah satu contohnya adalah si Pitung, ya. Tulisannya kok hilang, Mas Eji? Oke, salah satunya adalah tokoh si Pitung. Mungkin teman-teman pernah dengar, ya. Si Pitung ini adalah tokoh di Betawi
ya, tokoh di Betawi kalau misalnya yang konon katanya dia jago silat, kemudian dia membela rakyat kecil, dan mitosnya bahwa dia bisa meninggal ketika ditembak dengan peluru emas. Saya ingat waktu kecil pernah diputarkan, itu ada filmnya, sempat diputar di TV nasional. Saya lupa waktu itu di TV swasta atau pemerintah. Tapi di situ tentang film Si Pitung. Nah, dari sisi sejarah apa sih hubungannya? Si Pitung ini adalah tokoh yang kalau misalnya kita umpamakan di Nottingham, Inggris, itu sama dengan Robin Hood. Jadi orang kecil atau masyarakat biasa yang membela masyarakat lainnya demi melawan terhadap penjajah. Nah, tapi di satu sisi Pitung ini menjadi menarik karena ada seorang sejarawan, ya saya sebut saja Pak Sri Margana dari UGM. Saya pernah diskusi atau dengar penjelasannya ketika di sebuah seminar. Sebenarnya Pitung ini tokoh yang sifatnya fiktif atau tidak ada. Tapi karena adanya tradisi lisan ini bermanfaat sekali untuk menjadikan inspirasi dan menumbuhkan rasa nasionalisme. Gitu. Kenapa tidak ada? Karena dokumen tertulisnya tidak ada gitu. Yang ada adalah secara tradisi lisannya atau folklornya, yang cerita yang diturunkan secara turun-temurun. Meskipun demikian, ada juga sejarawan lain yang mengatakan loh, Pitung ini ada, ya, sejarawan dari Betawi namanya Babe Ridwan Saidi. Nah, itu mengatakan sebenarnya ada Pitung itu. Ini bisa dibuktikan dengan ini ada rumahnya, tempat bagaimana beliau sembunyi di sana. Nah, Dewi Sekardado juga sama di Sidoarjo. Ini ada sebuah kawasan di Sidoarjo yang kalau bisa juga bernuansa folklore atau mitos, tapi kebudayaan itu tetap dijaga. Nah, ini menjadi tradisi lisan ya. Nanti berbeda dengan sejarah lisan. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Dan berikutnya ada pelestarian sejarah. Ini untuk dalam konteks edukasi. Ini sebagai tempat yang sangat ideal untuk pembelajaran kontekstual LKTI, lomba karya tulis ilmiah untuk siswa dan guru. Ini yang luar biasa, setiap tahun diadakan oleh Disbudpar Jatim, dan saya dan teman-teman dari Unair biasanya menjadi jurinya, dan luar biasa. Baik siswa maupun guru ini, waduh, kalau bikin tema-tema penelitian tuh kadang-kadang out of the box gitu, menarik, kepikiran gitu, mereka punya ide-ide ini. Nah, contoh tulisannya ya macam-macam ya, ada yang sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan ada yang sejarah makanan juga gitu. Meskipun mereka ada keterbatasan dari sisi sumber mungkin. Nah, tapi secara tema dan juga keinginan untuk menulis itu luar biasa. Salut sekali untuk siswa dan guru Jawa Timur, dan terima kasih juga Disbudpar Jatim yang konsisten memberikan kegiatan LKTI yang diikut lombakan ke tingkat regional ya. Cuma tahun ini kayak lagi berubah agendanya ya Mas Haji ya, karena adanya COVID. Oke. Nah, berikutnya adalah ada untuk jurnal peneliti ya, biasanya ini peneliti juga kajian sejarah lokal itu, wah banyak sekali yang bisa dikaji dengan pendekatan yang interdisipliner dan out of the box. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Oke, next Mas Haji. Oke, nah ini kenapa saya tampilkan ini? Ini saya dapat dari share-sharean di WA group juga gitu ya. Jadi di sini kegiatan lomba cerita budaya desa. Kenapa di sini saya masukkan di sini karena di slide yang bagian di sisi kanan, kalau nggak salah ini tulisannya agak kecil ya, itu ada kajiannya adalah dengan pendekatan sejarah. Nah ini pun ini pun masih berlaku adik-adik, masih bisa masih bisa dilaksanakan ini, masih terbuka 8 Agustus sampai 10 September 2020 untuk pengiriman karya.
Nah, salah satunya adalah cerita budaya desaku ini adalah dari sisi sejarah. Saya harap habis dari sharing dan diskusi ini, teman-teman ada ide untuk bersama mempelajari ini, kemudian mengangkat wilayah atau desanya untuk dimasukkan ke dalam lomba ini ya. Lumayan, ini hadiahnya juga besar ya. Minimal 1 juta, maksimal kalau nggak salah 10 juta ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini sejarah lokal banget lah. Ya, jadi cocok sekali kalau langsung dieksekusi dari pemahaman materi ini. Oke, next Mas Haji. Next. Oke. Nah, di sini, tapi tentunya kita berpikir bagaimana sih metodenya ya. Yang pertama ada nama heuristik. Ini tapi sebelumnya saya mau tanya dulu buat teman-teman, adik-adik, untuk metode sejarah ini apakah di sekolah juga sudah menjadi materi atau sudah ada implementasi atau bahkan belum? Karena saya sendiri ini kelas 10, 11 atau 12 gitu. Sudah ada materinya Pak di kelas 10. Oke, terima kasih sudah ada materi di kelas 10. Oke, baik, berarti pasti udah cukup familiar ya. Nah, untuk heuristik ya di sini sebagaimana disebutkan pengumpulan sumber terkait. Di situ bisa kalau kita bagi menjadi ada 3, ada yang tertulis, non tertulis, dan benda. Ya, di situ bisa adik-adik bisa lihat juga ada babat, serat, lontara, arsip, surat catatan harian, biografi, autobiografi, koran, majalah, puisi, novel, naskah, dan mikrofilm. Ya, mikrofilm ini bukan berarti film ya. Mikrofilm tuh kalau kita ke Arsip Nasional Republik Indonesia, dia biasa dalam bentuk koran yang kemudian diperkecil dan bisa dilihat pakai roll. Jadi koran-koran lama itu didigitalisasi. Jadi bentuknya ada tulisan. Dan kemudian ada non tulis, ada foto, lukisan, peta, ya, sketsa, video, film, dan lagu. Kemudian benda perkakas, contohnya perkakas manusia purba ya. Kemudian ada prasasti, candi, patung, perhiasan, senjata, payung, bahkan nisan ya. Bangunan, goa, istana, dan benteng. Oke. Next Mas Haji. Ya. Dan berikutnya adalah ada imaterial. Imaterial berarti jelas ya, yang tidak bersifat material ya. Ada tradisi, kepercayaan, dongeng, saga, pepatah, dan legenda. Ada sumber lisan, kesaksian sejarah. Contohnya adalah pejuang veteran. Di situ, tradisi lisan ada mitos Roro Kidul. Di situ juga saya tampilkan ada Reok Ponorogo, ada foto veteran, dan juga slide-nya satu lagi belum keluar. Itu ada Roro Kidul. Itu. Oke, next Mas Haji. Ya, ini saya juga mencoba menampilkan video, tapi saya juga kenapa nih ya tiba-tiba nggak mau keluar ini. Jadi mohon maaf ini ada kendala teknis ini. Nanti saya akan coba lagi ya. Kemudian berikutnya ada kritik sumber, ada eksternal, jelas X itu di luar ya. Kritik otentis secara fisik, jadi kualitas kertas, contohnya kertas zaman Belanda tentu sudah rapuh dan warnanya pasti kuning, nggak mungkin warnanya putih seperti HVS yang sekarang. Nah, kemudian setelah kita lihat itu lewati fase itu udah lulus, kemudian kita mengkaji internal bagian dalamnya, memahami sumber yang tersirat
tersurat dan tersirat ya. Tersurat berarti yang yang secara eksplisit, dan yang tersirat yang tidak tampak, artinya ada makna di baliknya itu ya. Dan ini bisa berpotensi multitafsir. Ya, ini tergantung dari pemahaman atau pendekatan sejarawan itu sendiri. Oke, next. Verifikasi di sini pemilahan dan pemilah ya, dipilah dan dipilih. Kemudian ada 5W1H, di situ ada when, where, how, who, why, what. Tentu sejarah harus menjelaskan pada 5 ini, terutama adalah yang bersifat penjelasan yang panjang lebar atau holistik, yaitu how dan why sebenarnya sejarah itu ya. Oke, next. Saya agak percepat agar saya berharap biar ada diskusinya lebih panjang. Oke, berikutnya ada interpretasi ya, interpretasi, penafsiran. Ini tergantung dengan latar belakang penulis, yang pemahamannya sejarah mungkin bisa menganalisis sumber dibanding yang antropologi atau mungkin sosiologi ya. Dan kemudian historiografi penulisan. Oke, next. Nah, ini ruang lingkup. Apa sih pertanyaannya, apa sih yang mau dikaji? Nah, ini saya ngambil penjelasan ini, deskripsi politik, sejarah politik adalah kajian sejarah dan seterusnya. Ini sesuai dengan Permendikbud nomor 69 tahun 2016. Jadi saya tidak mengubah isi karena ini ada definisinya berdasarkan itu. Cuma di sini saya memberikan contoh adalah apa sih mau dikaji sejarah lokal yang konteksnya politik itu apa? Oke, teman-teman bisa ngebahas tentang partai, ormas, organisasi, mungkin tentang sejarah pilkades di daerahnya, ada sejarah komunitas tim sukses dan buzzer, ya, ada kemudian demonstran bayaran, jaringan debt collector dari kawasan tertentu. Ini maksud saya sebagaimana kita ketahui ya. Biasanya tidak selalu ya. Biasanya yang menjadi debt collector itu biasanya saudara-saudara kita atau saudara-saudara kita dari Indonesia Timur. Mungkin dari tampilannya agak kelihatannya sangar atau apa gitu. Jadi ini saya tidak bilang selalu, tapi biasanya karena saya punya beberapa teman itu ternyata mereka biasanya merekrut saudaranya lagi yang datang ke Pulau Jawa. Oke, next. Dan itu bisa menarik menjadi kajian sejarah. Oke, next, Mas Haji. Sosial. Pembahasan meliputi dinamika masyarakat seperti kemiskinan, perbandingan kekerasan, kriminalitas, migrasi, urbanisasi, dan sebagainya. Apa yang bisa dibahas di sini? Teman-teman bisa mengkaji, contohnya adalah sejarah perjudian misalnya. Atau prostitusi. Ini kan masalah sosial ya. Anak jalanan. Etnis Arab, Tionghoa, dari sisi sosialnya bagaimana sih hubungan antara etnis ini. Kemudian bonek dan pendukung fanatik sepak bola. Wah, ini juga bisa dikaji sejarahnya, kapan bonek itu muncul, apa yang mendasari, kemudian filosofinya, visinya seperti apa. Bahkan Crazy Rich Surabaya misalnya, mau dikaji apa sih kehidupan sosialnya. Kalian juga kadang bisa inspirasi juga di YouTube juga saya lihat di situ menjadi konten juga gitu ya. Kemudian ada stand up comedy, itu kurang typo, mohon maafkan. Stand up comedy ya, komunitasnya itu bisa dibahas. Jadi ya next Mas. Jadi kajian-kajian itu masih ada dan eksis saat ini dan sangat dekat dengan anak-anak muda milenial terutama. Ekonomi, oke. Di situ kalau dalam penjelasannya mengikuti ekspor, impor, alat tukar perbankan dan sebagainya. Apa sih yang bisa dikaji? Oke, contohnya adalah sejarah ekonomi pasar Wonokromo, industri celana jeans Cibaduyut ya di daerah Jawa Barat, tas Tanggulangin, kemudian sejarah kampung Cina ya, kampung Arab, ya, di setiap negara pasti ada Chinatown ya. Kemudian pasar malam alun-alun Kidul. Kemudian tren anak muda misalnya, contohnya adalah YouTuber. Apa sih, sejak kapan sih orang mulai berpikir tentang YouTuber gitu ya. Padahal YouTuber tuh sudah lama sebenarnya, tapi baru tren sekarang. Justin Bieber ngetop juga gara-gara YouTuber sebenarnya. Tapi orang mulai sekarang
menjadi minat untuk di sumber penghasilan. Oke, next. Budaya. Oke, budaya ruang lingkupnya cipta rasa karsa. Contohnya gaya hidup zaman old, zaman now misalnya, sebagai perbandingannya, cara pandangnya, perilaku sosialnya seperti apa. Sejarah dangdut koplo, ya Jawa Timur ini luar biasa, dangdut banyak sekali artis ibu kota dari Jawa Timur ya. Ada budaya warung kopi, biasa kalau teman-teman ke Jawa Barat itu warung kopi nggak seperti di Jawa Timur yang nggak terlalu minat untuk ngopi di luar, tapi kalau di sini luar biasa. Nah, itu belum ada yang mengkaji. Kemudian sejarah kuliner khas daerah yang tadi disebutkan, tiap provinsi punya wilayah masing-masing, sejarah ludruk, musik IDM ya, ini terinspirasi dari Lati. Kita lihat banyak sekali sekarang mulai ada menggabungkan musik etnik dengan IDM. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau bisa sejarah itu tidak selalu membahas tentang zaman dulu, zaman baheula atau tempo dulu ya. Jadi kita juga bisa melihat kenapa ada sekarang tuh asal muasalnya dari mana. Oke, next. Ini ada tema alternatif sebenarnya mengenai sejarah kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya secara kajian keilmuan ini sebenarnya cukup lama, sudah cukup lama. Cuman di Indonesia sendiri masih nggak banyak orang yang mengkaji tentang sejarah kehidupan sehari-hari. Karena orang masih berpikiran bahwa sehari-hari itu ya apa sih isinya? Ya kehidupan sehari-hari. Apa menariknya? Menariknya adalah itu berkaitan tentang rutinitas. Kajiannya untuk ilmu pengetahuan apa? Ada. Tentu itu bisa melihat bagaimana pola hidup, tren, gaya hidup misalnya zaman dulu dan zaman sekarang. Ya, di situ bisa saya cantumkan, di situ ada buku tentang daily life in progressive era, kemudian ada bahkan daily life in ancient world, zaman kuno. Kita bisa mengkaji sejarah kehidupan sehari-hari, apalagi zaman now gitu. Itu lebih sangat terbuka ya. Oke, next. Ada juga mikrohistori, yaitu peristiwa sejarah kecil, biografi, komunitas kecil, atau bahkan termarginalisasi. Contohnya adalah bagaimana tentang sejarah juru kunci, ya, atau di desa, itu kan pasti ada sesepuhnya. Kemudian komunitas anak pang, ya mungkin ini bisa menjadi kajian sebenarnya, meskipun mungkin ada orang atau agak ngelihat anak pang agak ngeri-ngeri sedap gitu mungkin ya, tapi saya yakin kan tidak semua anak pang kan saya pernah lihat di TV juga ada juga mereka yang bisa berkarya, contohnya bikin clothing, bikin bakti sosial gitu. Meskipun image di masyarakat mungkin kurang baik. Kemudian ada juga sejarah mitos mistis di Asia Tenggara. Ini ada Karen Armstrong, bahkan dia meneliti tentang sejarah Tuhan. Nah ini luar biasa, Tuhan aja bisa ditulis sama sejarahnya ya. Kenapa yang saya masukkan? Karena saya sebenarnya lagi ngebuat riset, tapi ini juga masih berjalan ya. Riset saya itu mencoba meneliti tentang hantu di kawasan Asia Tenggara. Ternyata hantu itu sendiri sebenarnya konsepnya tiap negara berbeda-beda ya. Contoh kita lihat di Barat ada Dracula, ada Frankenstein, manusia serigala. Tapi di Indonesia kita ada tuyul, kuntilanak, genderuwo, dan itu ternyata model hantu seperti itu rata-rata adalah di Asia. Bahkan kita lihat kalau di Jepang itu kan ada Ju-ong ya. Itu kan sama dengan Miske gitu ya, kuntilanak gitu, kalau bahasanya Saradik gitu. Nah itu dan lain beda kalau misalnya kita di Afrika bentuk hantu seperti apa. Tapi kalau kita lihat hantu-hantu di Asia sampai ke Asia Timur itu ada pola yang sama gitu, dan itu sebenarnya bisa dikaji ya. Bahkan Prof. Bambang Purwanto dari UGM itu dia punya di diskusi seminar nasional pernah bilang batu nisan itu juga sebenarnya bisa menjadi bahan penelitian. Sejak kapan batu nisan itu kok ada tulisannya makam Islam? Dengan di Arab sana tidak ada.
kemudian model batu nisannya seperti apa itu, wah itu saya pikir wah betul juga ya. Jadi itu sesuatu yang out of the box bisa dibahas sebenarnya. Oke, next. Nah, teknis penelitian ini teman-teman bisa lihat ada literatur ya, ada wawancara, sejarah lisan, observasi, langsung mendatangi ke areanya, terus kemudian ekskavasi, ya ekskavasi atau penggalian biasanya lebih mirip ke arkeologi ya. Oke, next. Oke, ekskavasi. Nah, tapi tentu masalahnya ada tantangannya. Tantangannya gimana? Saya menyebutnya tantangan, bukan kesulitan ya. Tantangannya adalah satu, minim data terutama desa. Wah, ini kalau ditanya, Pak, kenapa nama desanya ini? Kurang tahu ya, Mas, dari dulu udah kayak gitu. Wah, itu kenapa saya ngomongin, karena saya pernah ngalami ya meneliti tentang sejarah desa itu. Kemudian rata-rata sumber bahasa Belanda kalau kolonial. Jadi teman-teman perlu ada kemampuan bahasa Belanda. Meskipun sekarang juga udah mulai enak, ada Google Translate ya, bisa diterjemahkan. Kemudian ada membutuhkan penelitian yang mendalam ya, karena biasanya ini sesuatu yang baru. Jadi ibaratnya itu babat alas gitu ya. Kemudian solusi, gimana solusinya? Sejarah lisan. Kalau nggak ada sumber, oke, lisan, tanyakan. Apalagi sumber alternatif, ada foto, ada novel, ada sastra, dan koran. Kok novel bisa dipakai? Ya, contoh Pramudia Anantatur itu bikin novel Pulau Buru tapi berdasarkan kisah nyata, atau Bumi Manusia berdasarkan bukti sejarah. Pendekatan teoritis. Nah, ini teori harus kuat. Contohnya ada toponimi. Toponimi adalah mengkaji asal-usul sebuah nama ya. Ada teori budaya, sosial, politik, ekonomi, dan kemudian sumber digital atau online. Ini bisa dimanfaatkan. Oke, next. Nah, pasti jurnal online ini di era zaman sekarang ini online itu jadi enak, artinya enak, memudahkan kita juga untuk memberikan penelitian. Jadi saya sarankan buat teman-teman misalnya mungkin cari buku susah, apalagi zaman pandemi dengan ada PSBB harus terbatas mobilitas horizontalnya, ini bisa akses ke jurnal online ya. Diklik di Garuda Ristek Brin go.id, itu adalah semua jurnal yang dimuat secara online itu akan ada di situ. Jadi tinggal diklik misalnya sejarah lokal, dia akan keluar semua apa yang jurnal itu. Jadi jadikan itu sebagai langkah awal. Nanti lihat jurnal itu, kemudian di-download, kemudian dilihat sumber pustaka dari mana. Ada kemudian kalau luar negeri ada Science Direct. Teman-teman tinggal bikin login aja, bikin register aja, daftar. Nah, kemudian diklik, dimasuk, cari search, cari tema aja, itu ketemu. Tapi permasalahannya rata-rata dia cuma menampilkan judul sama penulis dan juga DOI-nya. Nah, dan itu harus berbayar. Tapi sebenarnya ada caranya supaya kita bisa mengambil sebuah jurnal, bahkan yang Q1 sekalian, yang nomor 1 di dunia, yang berbayar pakai dolar, itu bisa diambil secara gratis. Nah, saya nggak masukkan di sini. Pak Yudi, mohon waktunya sudah habis. Oh ya, terima kasih. Oke, berarti ini saya habisin Mas ya. Oke, itu next Mas. Ya, ini contoh tampilan portal Garuda. Oke, next. Oke, simpulannya adalah ini sejarah lokal, baik untuk siswa, pendidik, atau peneliti, masyarakat, pemerintah. Masih banyak tema yang bisa diangkat. Kemudian sejarah lokal merupakan narasi sejarah nasional. Lokal bisa menjadi terus berkembang dengan pendekatan interdisiplin. Oke, lanjut. Oke. Ya, ini sisanya adalah sebuah lampiran itu ya. Nah, itu ini ya. Oke, ini adalah foto Indian di Amerika sana, dan ini adalah boneka masyarakat ya kulit hitam ya. Jadi di sana ada museum khusus tentang kulit hitam di Amerika Serikat. Kebetulan saya pernah berkunjung ke sana, dapat beasiswa ke Amerika, dan saya dapat mempelajari sejarah lokal di sana. Ini salah satu yang menarik ya. Jadi
mainan ternyata bisa menjadi sejarah. Saya harap di Indonesia juga gitu, mainan zaman dulu juga bisa jadi sumber sejarah. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan, silahkan apabila ada yang ingin disampaikan. Ini sambil saya coba menampilkan video saya yang terkendala ini ya. Ya, terima kasih Mas Haji. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi atas materinya. Baik, yang pertama tadi untuk pertanyaan langsung ya. Boleh, boleh. Yang pertama adalah dari atas nama Naura. Oke, ini di komen ya pertanyaannya ya. Ya. Oh, saya belum lihat komen itu tadi. Bentar, Ya, langsung iya. aja nanti ke ini aja. Lewat video biar di-share. Oh iya. Sebentar baru dicari. Ini juga saya Oke, Mbak Naura, silakan. Di-unmute dulu, di-unmute. Oke, siap. oke. Suaranya kok saya nggak kedengeran ya? Kurang keras, Mbak. Volumenya. Mat, masih mute. Di unmute kiri, pojok kiri. Layar yang didandangkan sebelah kiri. Di unmute dulu, udah belum? Headsetnya, udah? Nggak usah pakai headset bisa nggak? Atau itu HP atau apa? Sudah? Linknya kita sudah dibuka. Coba Mbak settingan suaranya di unmute dulu. Sudah. Volumenya dikeraskan. Headsetnya mungkin Mbak. Atau gini aja, ke peserta lain dulu nggih. Oke. Kayaknya ke Mbak Konita. Ya Pak, terima kasih. Mohon izin bertanya. Yang pertama kan tadi untuk kritik sumber ada kritik eksternal dan juga kritik internal. Nah, yang saya tahu dari beberapa museum itu terdapat beberapa sumber yang telah diperbaiki, Pak. Namun isinya itu tetap sama dengan kritik internal. Untuk itu apakah kita tetap memakai kritik eksternal, Pak, dalam memakai sumber tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, langsung Pak Yudi silahkan dijawab. Oke. Tapi ini masih connect ya, Mas? Oke, masih connect ya sama Mbak. Masih, Mbak siapa langsung emang? aja, Pak. Di mana? Mbak Konita dari mana? Atas sekolah mana? Oh iya, Nisa dari SMA Negeri 17 Surabaya, Pak. Oh, 17 Surabaya. Oke. Boleh saya tahu itu yang data yang sudah diperbarui itu seperti apa? Maksudnya berarti dari museumnya gitu, diperbarui gitu. Oke, contohnya dari Museum Ganesha yang di Malang, Pak. Itu kan terdapat beberapa prasasti dengan apa ya, Pak ya? Mungkin replika gitu loh, Pak. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana bentuk aslinya, akan tetapi isinya itu masih sama seperti yang dulu, Pak. Nah, untuk itu apakah kita masih perlu untuk kritik eksternal, Pak? Begitu, Pak. Oke. Apakah masih perlu kritik eksternal? Oke. Kritik eksternal kan berarti mengkritik dari tampilannya ya. Oke, dari luar maksudnya, secara physically. Kalau misalnya replika, ya saya rasa misalnya ada ada patung replika itu memang kan patung itu tidak selalu yang dipajang itu yang asli ya. Nama juga replika, jadi tiruannya. Karena yang asli pasti disimpan, baik di Jakarta atau bahkan di museum di Belanda, di Leiden sana. Apakah kita harus kritik? Saya kira kalau misalnya dari luar itu ya saya kira replika itu nggak akan jauh berbeda dengan dari aslinya. Jadi saya kira sebagai pengunjung itu tidak usah terlalu terfokus kepada eksternalnya, tapi kepada internalnya. Karena dalam hal ini kenapa diperbarui? Kalau replika kan
Masa sih replikanya diperbaruin, misalnya Ganesha ada belalainya dulu 1 sekarang jadi 2, kan nggak mungkin juga, gitu kan? Tapi maksudnya di sini kalau internalnya mungkin diperbarui dalam pengertian begini. Mungkin dalam konteks patung itu ada temuan atau fakta-fakta baru yang ditemukan, kemudian dari pihak pengelola atau permusiuman itu mengupgrade data-data terbaru. Ya, karena ilmu pengetahuan itu sifatnya dinamis, Mbak. Ya, tapi bukan berarti apa yang sudah ada terdahulu itu otomatis itu buruk atau jelek, enggak. Karena yang ada sekarang tidak akan bisa adanya yang dulu. Contoh Darwin, manusia dari kera. Oke, kita mungkin bisa katakan, manusia memang bukan dari kera, itu salah gitu. Tapi kita tidak akan bisa mengatakan itu salah kalau teori Darwin juga tidak muncul. Dan pemikiran manusia juga tidak akan lebih kritis kalau itu tidak muncul gitu, Mbak ya. Nah, jadi itu kira-kira dari saya, Mbak. Semoga bisa dipahami gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak ya jawabannya, Pak. Sama-sama. Pertanyaan yang bagus sekali, Mbak. Oke, terima kasih Pak Yudi jawabannya. Sama-sama. Berikutnya pertanyaan atas nama Saudari Anggita. Silakan. Di-unmute, Mbak. Ya. Oke. Jadi nama saya Anggita Arma Fadila dari SMA Negeri 17 Surabaya. Saya bertanya, Pak, saya pernah berpikir bahwa bagaimana caranya sebuah bahasa Indonesia terbentuk. Apakah pembuatan bahasa itu adalah sebuah sejarah? Jika bahasa tidak ditemukan oleh satu orang, melainkan ditemukan oleh sebagian besar orang dalam lingkup wilayah tertentu. Lalu bagaimana caranya bahasa Indonesia dikenal dari Sabang sampai Merauke? Terima kasih, Pak. Oke, wes pertanyaannya mantap. Berkaitan dengan sejarah bahasa ya, baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi kalau bicara tentang sejarah bahasa, ya Mbak, itu memang ada kajian sejarah berkaitan dengan bahasa ya, lebih dekatnya dengan linguistik gitu ya. Bahkan sejarah itu dulunya lebih dikatakan lebih mendekati bahasa atau sastra, tapi sekarang dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dia lebih bisa menjadi ilmu budaya gitu. Pertanyaannya tadi adalah apakah bahasa itu bagaimana bisa dari Sabang sampai Merauke? Nah, bahasa kita konteks bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu berasal awal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu menjadi lingua franca, Mbak, atau bahasa perdagangan atau bahasa perantara yang dipakai dari nggak cuma Sabang sampai Merauke, tapi sampai Malaysia dan Singapura, bahkan beberapa juga sampai di Thailand, ya. Tapi yang paling kentara itu ada sampai di kawasan Malaysia, bahasa Melayu. Nah, bagaimana itu kemudian bisa bertransformasi menjadi bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia itu juga banyak mendapat kata-kata serapan dari bahasa yang lain, Mbak. Contohnya bahasa Arab, ada kata rizki. Rizki juga dari bahasa Arab kan ya. Kemudian ada Jumat, Jumaah dari bahasa Arab. Ada juga bahasa Belanda, misalnya kata dongkrak. Itu bahasa Belanda. Maskapai, itu asli bahasa dari Belanda gitu ya. Bahkan kata gratis, kalau Mbak ketemu orang Belanda kemudian bilang dit eten is gratis, dia pasti ngerti. Karena gratis itu juga berasal dari bahasa Belanda dan lain sebagainya. Saya bisa mengatakan ini karena kebetulan saya di kampus juga mengajar bahasa Belanda juga, dan sebelum kuliah sejarah saya kuliah di Sastra Jerman UI. Jadi kalau adik-adik belajar bahasa Belanda itu sebenarnya bonus belajar bahasa Jerman. Nah, itu menjadi menarik. Karena gramatikanya itu nggak jauh berbeda. Itu. Jadi kembali ke pertanyaan bagaimana itu bisa menjadi sebuah sejarah itu, bahasa itu menjadi konsensus kebersamaan ya, terutama itu termaktubkan dalam 1928 Sumpah Pemuda. Di situ kan dikatakan ya bahwa bahasa Indonesia adalah kami bangsa Indonesia menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Jadi itu di situ bukan di ultimatum, maksudnya dinyatakan bahwa kita bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, dan kemudian sejak sementara itu bahasa Indonesia semakin dipopulerkan dan semakin merakyat hingga menjadi identitas nasional. Kurang lebih kira-kira begitu, Mbak.
Oke, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Pertanyaan sama-sama. berikutnya atas nama Nadia. Nadia, oke. Itu. Nadia Tiara Santi. Oke, silakan. Mohon izin Pak Yudi, Iya. mau tanya. Jadi gini Pak, yang Sebutkan saya dulu dari sekolah mana, Mbak? dari SMA 17 Surabaya Pak. Oh, Surabaya semua ya ini. Ya. Jadi gini, yang saya pikir warkop itu tidak memiliki nilai histori atau nilai sejarah. Tadi Pak Yudi mengatakan bahwa warkop yang sudah menjamur khususnya di Jawa Timur itu bisa dijadikan suatu penelitian. Jadi Ya. warkop itu bisa dijadikan suatu penelitian sejarah ya Pak? Bisa. Oke. Oh ya, oke. Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaan, dan apakah nilai historisnya itu ada Pak dari warkop itu sendiri, dan bagaimana kita cari kayak sumber-sumbernya gitu Pak? Soalnya warkop kan ya kayak hanya warung-warung saja gitu Pak. Tapi yang sudah menjamur di Jawa Timur. Oke, terima kasih. Apakah nilai-nilai historisnya ada? Ya, oke. Satu yang perlu diketahui bahwa segala sesuatu peristiwa sejarah atau yang ada di saat ini itu tentu merupakan proses sejarah di masa sebelumnya kan ya. Sejarah itu tidak selalu berkaitan dengan peristiwa Mbak ya, tapi masa lalu itu juga bisa dikatakan sejarah. Jadi apakah warkop bisa dijadikan sejarah? Ya bisa Mbak. Dari mana? Kita bisa menggunakan tadi kalau misalnya menggunakan sejarah lisan bisa. Kemudian kenapa sih muncul ada tren warkop? Sedangkan di mana ini menjamur ya di mana-mana gitu. Tapi kenapa kok di tempat lain, contohnya di tempat asal saya Jawa Barat itu nggak ada Mbak? Iya benar Pak, nggak ada. Di Jawa Tengah Nggak ada. Makanya artinya kan ada keunikan sebenarnya. Kalau kita ke Jogja, kebetulan Mas Aji juga orang Jogja ya. Di situ yang biasanya mahasiswa itu kalangan mahasiswa lebih populer dengan katanya dengan istilah burjo. Tapi berbeda konsepnya dengan dengan warung kopi ya di sini gitu. Jadi apakah bisa dijadikan sejarah? Bisa Mbak. Caranya pertama adalah pakai pendekatannya itu sejarah itu bisa menggunakan pendekatan sosial antropologi ya. Kenapa ada orang budaya menjadi suka ngopi di luar dibanding ngopi di rumah? Kan orang bisa ngopi di rumah kan ya? Ya. Iya benar. Tapi kenapa? Dan juga kenapa sebutan warkop itu, mohon maaf, untuk biasanya lebih kepada sebutan di kalangan menengah atau bahkan menengah ke bawah, bukan kalangan menengah atas, misalnya kayak Starbucks gitu. Itu kan sama-sama isinya kopi, ya kan? Artinya di situ kalau kita pakai kajian sosial itu bisa ada segmen sosial di situ kalangannya, dan bahkan di situ kalau pakai pendekatan semiotik atau simbol, ada image-image yang muncul. Mungkin karena warkop lebih merakyat, ya lebih santai dibanding yang di warung kopi yang atau kafe yang lebih punya nama gitu. Jadi apakah bisa jadikan sejarah? Bisa Mbak. Bisa jadikan. Caranya adalah tentu Mbaknya nggak usah meneliti semua warkop se-Surabaya atau Jawa Timur, nggak usah. Ambil yang salah satunya aja yang representatif. Misalnya katakanlah di satu daerah, di desa itu, atau satu kecamatan itu, mana yang paling terkenal? Mana yang paling pertama? Nah itu kan itu bisa jadi diteliti. Kok dia jadi pertama? Apakah gara-gara dia kemudian muncul warkop-warkop yang lain? Gitu. Ya. Kurang lebih gitu. Soalnya saya ngambil analoginya di Jawa, Sidoarjo ada Intako, industri tas ya di Tanggulangin, itu ada pertamanya itu siapa, kemudian menjamur ke masyarakat sekitar sampai kemudian menjadi populer. Begitu juga di Pare, bisa terkenal sebagai kampung Inggris, awalnya kan juga ada satunya, kemudian diikuti sama yang lain. Nah itu bisa diteliti siapa yang pertama gitu Mbak. Oke, kurang lebih gitu Mbak. Kasih ya Pak. Sama-sama Mbak. Oke, terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari Maria. Silakan. Ya, selamat pagi. Saya Maria Kesia Rosita dari SMA
Negeri 17 Surabaya. Di sini saya mau bertanya Pak, kejadian di masa lalu atau kisah-kisah di masa lalu seperti kelahiran seseorang atau kisah kehidupan seseorang itu kan juga bisa disebutkan sejarah kan Pak. Nah di sini saya pertanyaan saya adalah definisi sejarah atau detail sejarah yang sebenarnya itu seperti apa? Wah, definisi sejarah detail yang sebenarnya. Wah, ada beberapa sudut pandang, Mbak. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sejarah sebagai peristiwa, itu adalah sejarah sebagai peristiwa, itu berarti ada sejarah sebagai kejadian, itu berarti sejarah sebagai peristiwa. Contohnya adalah kemerdekaan Indonesia. Itu bersejarah nggak? Bersejarah kan ya, karena proklamasi di Indonesia. Ada juga sejarah itu berkaitan, definisi kedua ngomongin sejarah berkaitan dengan apa? Sejarah itu dari kata sajaraton. Sajaraton berkaitan dengan pohon, akar, silsilah. Artinya sejarah itu mengacu tentang riwayat seseorang. Contoh, orang kalau misalnya berobat ke rumah sakit, mbaknya atau masnya, bapak, ibu ada riwayat ini nggak? Penyakit stroke atau diabetes atau orang tua. Nah, ada misalnya. Tapi sebenarnya pertanyaan saya bukan ditunjukkan ke mbaknya ya, ini misalnya pertanyaan ke pasien gitu. Tapi artinya orang menanyakan ke itu kan misalnya riwayat stroke misalnya, oh karena kan ini kan penyakit yang degeneratif ya, bisa turun dari orang tuanya atau dari kakeknya gitu. Nah itu dalam konteks bukan peristiwa sejarah itu, tapi itu dalam konteks riwayat atau silsilah. Kemudian ada lagi sejarah dalam konteks apa? Pendidikan. Ya, sebagai pendidikan, kan ada pendidikan sejarah. Fungsinya buat apa? Salah satunya adalah untuk meningkatkan nasionalisme. Saya tanya sama mbaknya, kira-kira saya mau tanya mbak, penjajahan Belanda menjajah Indonesia itu berapa tahun sih mbak? Kurang lebih 70 tahun mungkin. 70 tahun. 70 tahun atau 350 tahun? 350 tahun. Oke, saya kasih clue tadi 350 tahun. Oke. Saya yakin mayoritas di Indonesia itu banyak menyatakan bahwa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Tapi sebenarnya apakah benar sejarahnya? Kalau dari secara keilmuan sebenarnya kita nggak dijajah selama itu, Mbak. 350 tahun itu sebenarnya dihitung mundur dari 1945 Indonesia merdeka dikurangi dengan ketika VOC hadir, jadi 1602. Jadi kalau dihitung mundur itu kurang lebih hampir 348 atau 349. Jadi kalau dibulatkan menjadi 350 tahun. Pertanyaannya secara keilmuan, apakah mungkin sebuah VOC, judulnya jelas, perusahaan dagang Hindia Belanda, menguasai begitu datang pertama kali wilayah yang antah berantah dari Sabang sampai Merauke? Kan nggak masuk akal. Jadi artinya dalam konteks ini, pendidikan sejarah ini fungsinya itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi ya kalau saya boleh katakan itu sebenarnya kebohongan tapi untuk kebaikan. Bohong itu salah tapi bohong tidak selalu salah. Itu contohnya. Secara keilmuan itu sebenarnya Belanda nggak jajah 350, tapi untuk manfaat nasionalisme itu sah-sah saja. Dan semua negara melakukan itu. Contoh Cina mengatakan benteng Cina, tembok Cina itu satu-satunya bangunan yang tampak dari bulan. Kalau dicek dari bulan juga nggak akan kelihatan. Jadi memang di situ setiap negara punya namanya itu glorifikasi, sesuatu yang ya agak dimodifikasi demi menumbuhkan rasa nasionalis. Dan itu sah-sah saja bagi pendidikan sejarah. Oke, itu Mbak kira-kira. Saya takut nanti kebablasan gitu. Biar bagi-bagi teman yang lain. Oke, itu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Berikutnya kembali ke Mbak Naura tadi. Udah bisa belum? Mbak Naura? Masih belum? Di message aja pertanyaannya. Nggak bisa ya? Aduh. Sorry. Oke, berikutnya ke Mbak Putri Sri Baginda. Oke, silakan. Halo, nama saya Putri Sri Baginda dari SMA Negeri 1 Tuban. Saya ingin bertanya, bagaimana cara melestarikan sejarah Indonesia yang diterapkan pada generasi muda atau generasi milenial selain dengan edukasi? Apakah akan dilakukan webinar seperti ini lagi atau dengan cara yang lain?
karena Oke. sejarah itu kan penting ya. Oke. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara selain pendidikan gitu? Pertanyaan tadi gimana, Mbak? Bagaimana cara melestarikan sejarah selain dari pendidikan? Oke. Pada generasi muda atau generasi milenial selain dengan edukasi. Oke. Dengan webinar atau gimana? Oke, salah satu webinar yang akan disebut Parjatim ini adalah implementasi untuk pendidikan di Indonesia. Jadi big applause untuk webinar yang ini. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya kembali ke itu, apakah hanya dari pendidikan? Enggak juga sih, Mbak. Jadi pendidikan itu adalah untuk upaya penanamannya, pengenalan dan penanamannya. Sebenarnya ya ada istilah itu action itu lebih baik daripada omongan ya lebih berdampak daripada omongan. Jadi sejarah ini kan salah satu upayanya untuk pendidikan itu adalah selain untuk pemahaman, untuk pengetahuan dan juga untuk meningkatkan nasionalisme. Gimana caranya? Ya implementasinya, Mbak. Salah satunya apa? Contoh sebagai generasi muda, misalnya, kalau saya berharap generasi muda itu sering-sering ke museum, itu salah satunya. Karena kalau misalnya nggak ke sana ya, selain untuk menambah wawasan juga, itu juga untuk menunjukkan bahwa Anda sebagai bagian dari masyarakat itu juga peduli dengan sejarah. Kemudian misalnya di tempat daerah Anda misalnya ada suatu situs sejarah atau warisan budaya dan apapun itu. Misalnya ada di sebuah desa ya, ada wisata budaya, itu tolong bagaimana caranya ikut melestarikan ya, dengan cara apa? Kalau misalnya dari mahasiswa ya paling tidak membantu untuk kalangan Karang Tarunanya untuk bagaimana cara minimalnya dipagarin atau misalnya minimal disapu. Jadi artinya ada action untuk menjaga melestarikan sejarah. Contoh yang lebih luas lagi, misalnya kalau misalnya Mbaknya hobi nari, saya sih akan, kalau boleh saran, saya akan menyarankan Mbaknya untuk menari yang budaya-budaya Indonesia. Karena non sewu, kita punya tarian banyak-banyak, semua provinsi punya. Tapi anak milenial itu lebih tertarik dengan tari balet. Kayaknya lebih bergengsi sebuah tarian yang dari Perancis. Gitu. Ya, bukan nggak boleh, boleh aja. Cuman kalau misalnya generasi muda ya kita semua nggak peduli dengan budaya lokal. Kalau kita nggak peduli ya siapa lagi, dan lama-lama bisa akan punah gitu. Jadi artinya adalah implementasinya, Mbak. Saya kira itu. Ya. Oke, terima kasih. Lagi dengan Pak Yudi selaku narasumber dan para peserta. Baik, berikutnya saya kembalikan ke pembawa acara, silakan. Baiklah, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh partisipan pada pertama webinar Asosiasi Pelestarian Sejarah Lokal, dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Pak Isi selaku member. Dengan pertanyaan dari saudari Putri Manyabar, untuk webinar pada sesi pertama webinar Asosiasi Pelestarian Sejarah Lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ditutup sih. Ini yang buang sih.
disingkirkan kan sesi pertamanya. Enggak ada. Berarti susupan itu. Oh, Fadil Prawira masuk. Tapi saya mau di